belanja pegawai. Karena muku-muku salah satu belanja pegawai juga sudah melebihi ambang batas ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah itulah tadi kenapa saya menyampaikan berita-berita yang objektif yang betul-betul diinginin oleh masyarakat. Apa itu menurut saya? Jalan, jembatan. Kalaulah itu dua itu terpenuhi, saya yakin dan percaya yang lain-lain itu nggak besar, karena dua ini merupakan postur anggaran yang besar. Tanpa melibatkan pusat tidak mungkin kita mampu mengerjakan itu. Kami sudah menghitung-hitung kemampuan dari APBD murni daerah paling 5 kilo 10 kilo setahun sudah kita mampu kerja, itu sudah tepat-tepat. Nah, bayangkan hitungkan jumlah luasan jalan yang ada di Kabupaten Mukomuko, khususnya desa-desa ekstransmigrasi yang jalannya masih batu, orang itu sudah bagus kalau bisa dibuat. Nah, hal-hal seperti ini, jembatan yang sudah rusak, jembatan yang dibangun dari zaman pemerintahan pertama kali, zaman Pak Eko sampai hari ini, kita hanya bisa menservis sedikit-sedikit. Nah, ini kalau kita bisa menyampaikan begitu pentingnya hal-hal ini, menurut saya itu sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan nanti itulah contoh-contoh saya berikan tadi, masalah pelanggan pupuk, bagaimana pupuk itu ya didorong, pertimbangannya apa dan sebagainya. Ada pembangunan infrastruktur yang kita masih diinginkan. Bersyukur untuk listrik, tadi infrastruktur listrik walaupun kita mati ya, listrik sering, bukan hanya di rumah masyarakat kita itu dibutuhkan kita listrik, tetapi syukur alhamdulillah karena komunikasi tadi saya juga sudah minta terkim gimana berubah MOU kita yang selama ini MOU Kabupaten Mukomuko listrik dengan Sumbaksel ya, karena Mukomuko ini masuk masalah listrik Sumbaksel, Sumatera bagian selatan kita di wilayah. Tetapi saya membuat terobosan lain bahwasanya bagaimana kami bekerja sama, bukan Sumbaksel, saya balik ini tanpa MOU, bekerja tanpa MOU, bayangkan kita meranikan diri bekerja tanpa MOU, tidak ada mikir apapun, yang penting masyarakat bisa swasembada. Maka kita bekerja Sumatera bagian tengah, itu yang kami lakukan ke pemerintah pusat. Nggak peduli, yang penting listrik masuk, mau sumber dari mana. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa swasembada listrik kalau PLN ini. Nah, mereka sudah mulai membangun, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai pembangunan saluran udara tengah tinggi dari Sumatera bagian tengah yang berpusat di Pekanbaru. Ini yang kita lakukan itu. Hal-hal seperti ini paling tidak mendukung ya. Di samping itu juga berita-berita yang berimbang tadi, objektif itu yang kami butuhkan. Tentu tadi yang dikatakan yang kedua masalah tadi ekonomi, kami sangat ingin memperhatikan teman-teman media, rekan-rekan media secara bisnis. Oleh sebab itu memang hari ini kita ini jujur saya sampaikan, setiap tahun anggaran kita itu dipangkas dari pemerintah pusat. Nah, barusan tadi bisik-bisik Pak Kejari juga menyampaikan barusan, jangankan kita kabupaten, Pak Kejari tadi dapat menyampaikan beliau barusan, kami juga Pak Bupati, untuk tenaga honor aja kami dipangkas. Nah, kami juga pusing. Nah, makanya inilah contoh tadi, hampir semua lintas sektoral sekarang itu departemen anggaran itu karena COVID pandemi ini kita dipangkas. Makanya mohon kawan media juga bersabar, mudah-mudahan kalau struktur anggaran kita bisa perbaiki, otomatis semuanya bisa berbagi. Maka saya selalu menyampaikan, saya meminta ke depan bagaimana kita menaikkan PAD daerah dengan cara bantu kami percepatan sosialisasi masalah pendapatan asli daerah. Hari ini Kabupaten Mukomuko sangat disorot dalam pemerintah pusat, dianggap tidak mampu menghasilkan apapun. Kenapa? Kita mengatakan luas kebun, luas masyarakat punya sawah, tapi mohon maaf, ada nggak yang bayar PBB? Masyarakat kita sadar belum bayar PBB? Belum sesungguhnya, belum sadar dari bagaimana sama-sama kita mengajak masyarakat ada pemahaman pembayaran PBB merupakan gotong royong membantu daerah. Di samping itu kelebihannya tadi kita bisa untuk digunakan tadi, apakah untuk kegiatan apapun di kita, contoh seperti ini, media dan sebagainya. Kalau mengandalkan anggaran pusat, mohon maaf, untuk bayar gaji itu udah habis sama operasional dan sebagainya, karena pusat selalu memangkas di setiap kegiatan, apalagi dengan kondisi sekarang.
Nah, di samping itu juga saya meminta juga ke rekan wartawan media adalah juga edukasi sampai ini bukannya di kabupaten tetapi sampai ke desa-desa. Perlu kita tahu semua, anggaran desa itu dulu tidak pernah dipotong oleh pemerintah pusat. Sekarang udah mulai dipotong nih. Tahun ini juga secara tidak langsung kemungkinan nanti bisa dipotong, tetapi saya sudah mengasih kata kemarin, dana desa itu sekarang diatur betul oleh pemerintah pusat 40% dan desa tahun ini untuk BLT. Jika BLT desa itu 40% tidak habis, saya meminta kewenangan bupati sesuai dengan diatur dalam Permendagri dipindahkan ke desa yang lain. Enggak juga habis desa yang lain ke kecamatan yang lain. Jika kecamatan yang lain sudah semua masih ada tersisa, nanti uang tersebut akan ditarik oleh gubernur untuk dipindahkan ke kabupaten lain. Ini kan penting, sama-sama kita mengedukasi. Kadang-kadang kita udah memberitahu perangkat desa, kades, tapi dengan berita yang berimbang, yang mengedukasi, ini juga penting bagi kami untuk mempercepat. Kadang-kadang kades sudah kita kasih arahan perangkatnya, BPD ketinggalan karena kesibukan dan sebagainya. Kalau sama-sama kita memberikan edukasi begitu, sehingga betul-betul tadi kalau anggaran kita tetap otomatis ke depan bisa naik, karena pemerintah pusat intinya begini, penyerapan anggaran kurang, tahun depan potong sekian. Nggak serap lagi, potong lagi terus. Jadi itulah kenapa saya menyampaikan sebegitu besarnya perjuangan kita di pusat. Kalau di lapangannya kurang ini, ya sama saja. Nah ini tadi tentu apa yang saya lakukan ini tadi disampaikan betul, saya harus akui ya, saya kurang, ada daerah bukan kurang ya. Mungkin berbagi waktu. Kan berkomunikasi dengan pusat, ya siapa yang menolong kita? Jujur, secara harus jujur kita nyampaikan. Inilah pembedakan antara pemerintah dengan Forkopimda kita. Kalau Forkopimda jelas di sisi vertikal, anggaran dari pusat diterima sampai daerah, kalau dari potong ya dipotong aja, hanya tinggal ngeluh aja Pak Kapolresnya, Pak Dandirnya tinggal ngomong aduh Pak, kali begitu aja lagi kan, karena kondisi ini dalam Pak Kajari sampaikan tadi. Kalau kabupaten kita masih ada upaya melakukan komunikasi politik anggaran di pusat. Nah, tentu tadi harapan saya adalah betul-betul rekan-rekan media, wartawan bersama-sama membantu apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Hal seperti ini perlu diulang, ditulis ya nggak masalah itu, kalau itu dibutuhkan, sehingga nanti kami mempermudah. Kalau bahasa saya ini kan ada di pusat, Pak Menteri, kami di pemerintah daerah tekan betul nih, lihat tuh segitu masifnya berita media ini, begitu butuhnya masyarakat. Kalau Bapak nggak bantu kami kan, bayangkan bagaimana masyarakat. Kira-kira itulah gambaran setiap saya rapat di kementerian itu saya menyampaikan, kami daerah yang luas, penghasil devisa negara yang banyak dari CPO minyak kelapa sawit, ya jalan kami masih warna kuning, aspalnya bukan hitam. Itu selalu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, ini contohnya. Kita ini buku-buku ini penghasil CPO terbesar di Provinsi Bengkulu. Tetapi tadi penghasil devisa negara paling cukup banget dan buku ini kalau penghasil CPO. Komoditi kita dari minyak kelapa sawit. Tapi apakah berbanding lurus dengan infrastruktur kita? Mungkin ini belum, karena dana itu berbagi. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau kita dengan berita yang masif sama-sama, apa yang dibutuhkan masyarakat itu terpublikasi, terstruktur dengan baik, mudah-mudahan ini clipping-clipping ini nanti terbuka. Oh ya, lihat. Kami juga enak nih, dari beberapa media, kan itu. Nah, ini juga bahan saya juga presentasi di pusat. Jangan kawan-kawan media merasa ini saya setiap presentasi di pusat selalu referensi juga mengambil dari referensi media. Nah, ini membuktikan media ini dari berbagai latar belakang, dari berbagai sudut desa dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira tadi apa yang ditanya Pak Pamris tadi, contoh-contoh yang seperti itu kira-kira begitulah. Silakan itu untuk berita ini, bukan berita yang bagus-bagus, tidak, itu saya mau jalan-jalan ya silakan disebut jalan-jalan masalah. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu sama-sama nanti. Tapi jangan sampai tadi dengan ada itulah yang kita inginkan sebenarnya, itu yang objektif, kondisi yang real dibutuhkan masyarakat khusus di bidang infrastruktur. Nah ini kalau tidak sama-sama menyuarakan. Sama kami dengan Pak Gubernur juga sama kemarin menyampaikan begitu juga di provinsi. Bagi media mempublikasi, membantu
menggerakkan semua sektor dan mengedukasi juga, karena tidak semua kadang-kadang masyarakat kita tahu ini ada jalan, contoh jembatan abrasi itu contoh, sekian tahun tidak dibangun, karena itu bukannya gubernur punya kewenangan, bukan juga bupati, jangankan bupati, gubernur itu tidak, karena itu khusus badan jalan nasional. Nah, syukur alhamdulillah rapat terakhir saksi ahli, kebetulan teman saya dari Komisi Jalan Batan sudah datang, ini lagi ditenderkan untuk diteruskan karena itu sudah diselesaikan, karena itu dulu masuk perkara hukum. Walaupun sesungguhnya upaya kita hanya bisa memperjuangkan, kalau sudah masalah hukum kami pun tidak berdaya. Nah, oleh sebab itu tadi ya, kalau kita edukasi masyarakat sebenarnya ini jalan nasional, kalau sama-sama meneriakkan nasional, BPJN juga terbantu. Saya nyampaikan kemarin dengan Balai Jalan Nasional, terus terang Pak Bupati bantu, buat apa? Bantu publikasi Pak, sampaikan ke masyarakat supaya kami, kalau kami tidak disampaikan di media, waktu kami berjuang pusat juga susah kata BPJN. Nah, termasuk juga masalah abrasi, sungai dan sebagainya. Nah, yang longsor-longsor, rontok yang butuh pembangunan yang skala besar itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Kita hanya bisa mengajukan, memperkuat argumentasi balai sungai, memperkuat argumentasi balai jalan. Karena balai jalan mengajukan, kita juga mengajukan permintaan tersebut. Karena tidak bisa balai jalan mengajukan sendiri, balai sungai mengajukan juga tidak bisa. Apa? Harus pemerintah juga bersurat dengan kementerian terkait. Ini yang kami lakukan selama ini, menginventarisir apa-apa permasalahan kita masyarakat. Nah, oleh sebab itu kami mohon bantuan media juga mempublikasi. Kita sudah melakukan kok permintaan, tetapi karena kewenangannya, toh kalau nanti dibangun baru wewenangnya di balai jalannya, kalau misalnya jalan nasional, kalau misalnya seperti apa sekarang di BTN misalnya sungai masuk ke BWS balai wilayah sungai wilayah 7 gitu, kita hanya bisa mengajukan atau tanggung jawab kita mengajukan ke pusat. Di samping itu juga tadi kita juga telah mengajukan ya. Nah, selama ini kita tahu contoh lah, hampir seluruh pinggir pantai kita ini, apa kita sadari itu sudah masuk kawasan hutan. Jadi dulu air hulu mungkin bisa dapat PAD daerah karena ada kegiatan bersama media, bikin band, bikin seni, dapat bagi-bagi rezeki karena akhir tahun, dan ini sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena menjadi cagar alam. Nah, ini kita lakukan tuh. Kami sudah lakukan tuh semua surat ke kementerian bagaimana melepas atau memindahkan statusnya, menurunkan statusnya dari cagar alam menjadi TWA, Taman Wisata Alam, sehingga nanti kegiatan-kegiatan tadi bisa kita lalui. Contoh lah kemarin kita lomba mancing. Nah, kita sebenarnya kalau secara hukum itu kata Pak Kajari itu udah nggak boleh itu, karena itu di dalam CA ya Pak Kajari ya. Tetapi bagaimana ini bisa kita meyakinkan pusat secara bersama-sama pentingnya kawasan pinggir pantai ini diturunkan status minimal menjadi TWA. Jadi paling tidak media mempublikasi bahwasanya sangat mendukung, masyarakat sangat mendukung penurunan status agar kehidupan ekonomi bisa menggeliat karena adanya dari CA menjadi TWA, berdampak sekian ribu orang pekerja bisa diserap karena hidupnya pariwisata, hidupnya ekonomi mikro yang ada di sekitar pesisir karena kita bisa pakai. Ini contoh berita. Kalau berita begitu kan enak juga saya menyampaikan di pusat ini loh Pak. Artinya rekan media mempublikasi hal-hal seperti ini tadi Pak Abis, contoh-contoh yang mau saya sampaikan yang kira-kira dibutuhkan oleh pusat. Karena kalau nggak didorong begitu secara bersama-sama, pusat kan tahu sendiri 548 kabupaten kota se-Indonesia, ibaratnya ini anggaran satu pohon kayak kita datang pohon durian jatuh, pemerintah kepala daerah 548 sama-sama ngadu nih ke pusat. Nah, kayak ngejar pohon durian jatuh nggak rame-rame. Nah, sprint pun kita cepat, kadang-kadang kalau argumentasi nggak kuat tuh, nanti dulu ya Pak, daerah lain masih butuh nih, mohon maaf Pak Bupati, bukan kami nggak mau bantu Bapak nih, tapi ada ya daerah lain nih, lihat nih. Malah dia balik presentasi sama kita, kutipan media-media dari daerah lain nih, daerah ini begini butuhnya ini. Nah, itulah tadi saya sampaikan betapa pentingnya berita media itu tadi untuk memajukan suatu daerah itu. Nah, inilah contoh saya menyampaikan tadi hal ini supaya rekan-rekan tahu, maka saya menyampaikan begitu pentingnya.
Itu kira-kira yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa berbagi inilah informasi lagi. Nah, mudah-mudahan di masa akan datang yang sampai Pak Wery tadi bisa terakomodir dengan baik, walaupun hari ini mungkin tadi ini Pak Ketua kita juga ada, mudah-mudahan ke depan saya selalu menyampaikan anggaran politik, anggaran ini penting untuk bagian organisasi, ya, ormas dan lain semuanya, termasuk semua asosiasi yang ada di Kabupaten Kongo yang kita tahu hari ini belum ada, itu juga bagian dari mandatori ini diminta oleh kementerian. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan, yang belum terakomodir. Saya yakin betul apa yang dikatakan dari tadi secara bisnis kami mau dibantu, kami sangat mau membantu, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Ketua Dewan kita ada ini juga nanti memberikan semangat yang sama. Tentu kami sangat ingin membantu semua media, baik cetak, online dan sebagainya. Nah, keterbatasan hal-hal seperti inilah kadang-kadang kalau kita tidak ditanya, ya saya terus terang tidak mungkin menyampaikan secara lantang. Tapi kalau ditanya saya jawab masalah sebenarnya kita di kabupaten itu kan karena anggaran kita yang refocusing, ya refocusing itu ya bahasa kita sederhana ya dipotong. Nah dipotong sejak tahun 2021 dipotong, sekarang ini 2002 masih berdampak, masih potongan sama. Mudah-mudahan harapan kita ini 2023 kalau COVID ini sudah tidak ada, mungkin ekonomi Indonesia tumbuh mulai baik, mungkin dana itu bisa kembali. Hari ini lebih dari total untuk pembangunan lebih dari 100 miliar. Jadi dia tahu nih, lebih dari 100 miliar yang dana kita untuk membangun dan sebagainya dipotong langsung dari pusat. Dari dana rutin aja kita potong, kalau salah saya mencapai 80-an miliar. Dana DID dipotong 20-an miliar. Nah, jadi itu. Nah, inilah contoh-contoh. Kalau tempat lain mungkin nggak berani nyampaikan, udah malu mungkin pemerintah nyampaikan. Kalau saya terbukanya, ya memang kita potong kok untuk membantu pemerintah pusat di dalam membantu penanganan tadi COVID. Nah, karena virus ini yang inilah contoh-contoh tadi kenapa sebenarnya ini. Boleh nanti kawan-kawan media tanya juga kabupaten lain gimana nasibnya. Nah supaya fair kan tanya. Sama, saya pikir sama. Kepala daerahnya semua pusing sebenarnya itu karena dipotong habis-habisan. Kita muku-muku saya sampaikan ke Pak Sekda, tolong betul-betul politik anggaran ini kita betul dirinci dengan baik, semua pihak terakomodir. Ya kalau bahasa saya ini walaupun dikit, yang penting ada dulu lah daripada puasa sama sekali. Nah, kira itulah. Jadi harap maklum apa yang dikatakan Wery tadi, mudah-mudahan di masa akan datang sama-sama kita bisa tumbuh lebih baik lagi daripada hari ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.